Jejak Islam di Pulau Bangka episode 3 melihat lebih dekat makam Syekh Syarif Abdul Rashid yang berada di Bangka Kota, Kabupaten Bangka Selatan. Makam Syekh Syarif Abdul Rashid berada di lahan yang berpasir bersebelahan dengan perkebunan kelapa sawit. Makam ini dikenal dengan sebutan makam Karang Panjang. Ukuran panjangnya 6,4 meter dan lebar 3,6 meter. Lalu jirat mengelilingi makam dari susunan batu karang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Akek Antak secara istimewa dan mempunyai predikat yang lebih tinggi di wilayah Bangka Kota. Mengutip tulisan Tengku Said Deki yang merupakan hasil penelitiannya dalam buku Korpus Mapur Islamisasi Bangka, disebutkan informasi di Bangka Kota, Syekh Syarif Abdul Rashid mempunyai saudara bernama Syekh Ibnu yang disebut masyarakat Bangka dengan sebutan Akek Bedengung atau Akek Benu. Sedangkan dalam cerita masyarakat di Mapur, Akek Antak dituturkan mempunyai dua saudara bernama Syekh Ibnu atau Akek Bedengung dan Syekh Muhammad atau Akek Kerang. Dari peninggalan arkeologisnya berupa makam Syekh Syarif Abdul Rashid di Bangka Kota berukuran panjang 6,4 meter dan lebar 3,6 meter. Makam ini juga dikenal dengan sebutan makam Karang Panjang. Makam Syekh Syarif Abdul Rashid memiliki nisan tipe H, terbuat dari batu Aceh atau Aceh Stones dan tipe hiasan Aceh. Jirat makam terbuat dari susunan batu karang. Akek Antak ini makamnya ada di Bangka Kota. Akek Antak ini kan diceritakan bahwa dia dari Hadramut Yaman, kemudian dia ke Turki, kemudian dia ke Aceh, kemudian dia ke Cirebon, ke Tanah Jawa, baru ke Bangka. Kita bisa melihat bahwa arkeologi makam Akek Antak ini bertipe, kalau untuk nisannya itu tipenya tipe Aceh atau Aceh Stone dari nisannya gitu. Itu tipe H. Di dalam undang-undang Melayu di Aceh, undang-undang kerajaan disebutkan bahwa tipe batu nisan Aceh itu hanya boleh digunakan oleh para ulama ataupun keturunan raja atau sultan yang berhak menggunakan nisannya ketika mereka meninggal. Jadi batu Aceh itu hanya untuk orang-orang tertentu dari status sosial yang tinggi seperti ulama, kerajaan dan juga sultan. Nah, di sini kita melihat secara arkeologi bahwa nisan Akek Antak itu memang dia tidak punya tulisan ya, tapi ada relief dengan motif yang raya. Di situ motifnya gedong samar atau gedung rahasia gitu. Dan ini banyak sekali di Cirebon dan juga ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati. Jadi motif nisan Akek Antak itu adalah secret building, artinya gedung rahasia. Ternyata gedung rahasia itu ada di daerah Turki, punya daerah Turki yang ada di dalam tanah. Jadi Sunan Gunung Jati itu punya ayah namanya Syarif Nurullah Alam Al-Azamat Khan. Dia punya kitab Dinul Islam yang ditaruh dia di dalam tanah, dalam gedung rahasianya dengan motif pintunya itu seperti yang ada di motif nisan Akek Antak. Jadi kenapa disebut gedung samar? Gedung samar artinya gedung rahasia itu karena memang melambangkan secara tasawuf bahwa ada kekuatan dinul Islam di dalam Akek Antak tersebut dalam menawarkan agama Islamnya, dan juga ada hubungan relevansi dengan masa-masa keemasan Sunan Gunung Jati dan para wali yang ada di daerah Turki gitu. Dan konsep itu kemudian dituangkan di dalam nisan Akek Antak. Kenapa dituangkan dalam nisan Akek Antak? Karena beliau adalah orang yang spesial, seorang waliullah. Nisannya pun harus khusus dari nisan batu Aceh, dari batu kapur ya kalau secara arkeologi, silicified limestone kalau dari batu kapurnya, dan itu berusia sekitar udah hampir 1000 tahun karena itu 1182 Masehi, kira-kira begitu kalau untuk usia makamnya.